orang lain. Ada paradoks yang relate sama yang lu jelasin tadi, the generosity paradox ya. Semakin miliarder itu memberi biasanya, semakin cepat mereka menerima lagi gitu. Cari duit itu susah, dan secara tidak langsung itu akan ngebawa ke alam bawah sadar kita. Efeknya apa? Efeknya ketika one day lu ketemu nih sebuah cara cari duit yang gampang, otak lu gak mau terima. Ada dua kacamata ketika kita ngelihat uang kan. Yang pertama sebagai alat untuk menjalani hidup kita yang lebih baik. Yang kedua sebagai tolak ukur status kita agar terkesan lebih baik di mata orang gitu. Sehingga kita membeli barang dengan tujuan mengimpress orang lain. Ada 3 tipe lah orang paling kaya. Tipe yang pertama adalah orang yang sifatnya itu giver, pemberi. Orang kaya kedua di level 2 gitu ya. Itu adalah orang yang sifatnya taker. Level 3 yang paling miskin. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu berkelas. Ada Mas Nelson Novanta. Halo Bilal. Atau yang sering kita kenal sebagai Koko Cuan lagi. Pertanyaan simple, Mas Nelson. Baik dari kita itu punya trauma terhadap uang ya, Yes. dari kecil. Apakah ada satu kebohongan yang kita bawa dari kecil di mindset kita, di hati dan jiwa kita sampai kita besar sehingga kemudian kita itu punya luka terhadap uang? Dan kalau ada, apakah itu relevan sama kejadian di hidupnya Mas Nelson? Ada banget. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu gitu ya, gue sebenarnya dari keluarga yang dari bawah lah, cukup dari bawah. Sesimpel ya, di rumah gue tiap hujan gede setahun sekali itu pasti banjir lah. Jadi traumanya apa? Traumanya udah pasti adalah ketika seseorang berada di level yang tidak di bawah lagi, which udah mulai naik level dan seterusnya, dia kecenderungannya adalah akan bisa kita bilang ya mungkin pelit lah ya, konteksnya seperti itu. Pelit itu dalam konteks bukan berarti gak mau spend duit, tapi lebih ke arah ngejaga itu sebaik mungkin supaya kita nggak drop lagi ke bawah. Dan secara langsung itu ke bawah dalam hal konsumtif dan sebagainya macamnya, itu ke bawah. Ketika kita mau spend something kita mikir gitu ya. Ketika misalkan mau beli suatu barang konsumtif aja kita mikir, apalagi gue orang yang investment gitu kan, itu lebih mikirnya 2 kali daripada gue spend ini, mending gue di saham. Karena kayak ya it is not the kebutuhan kan, it is not needs gitu loh, tapi lebih ke arah ya udah kayak nggak rela aja nge-spend barang konsumtif itu, dan ternyata secara nggak langsung ke bawah sampai sekarang. Jadi karena trauma itu gue jadi kayak lebih ngirit, lebih mikir-mikir lagi dalam spend something lah, kalau lebih kayak gitu ya. Tapi di fase rendah tadi yang dimana lu ngerasa bahwa punya luka dan trauma, kemudian bahkan ketika nyari kerja pas dapat gaji yang let's say pernah ngerasain UMR kan, itu apakah ke bawah juga ketika lu nge-spend uangnya, wah ini hemat-hemat banget nih, iri-iri banget, bahkan pelit ke diri sendiri gitu? Ke bawah iya, pelit ke diri sendiri tergantung konteksnya apa. Kalau misalkan gue tuh tipe orang yang memang tadi gue akan agak pelit kalau misalkan gue mau beli sesuatu barang yang memang gak gue rasa butuh. Tapi ketika memang untuk diri gue kayak semacam oke, gue beli kelas, gue belajar A, gue belajar B, gue belajar C, itu gue cukup royal. Kenapa kayak gitu? Karena gue termasuk tipe orang yang pengen tahu dalam sih. Gue pengen taunya general banget, dari general gue pengen tahu ke spesifik banget gitu. Sampai gue dapet aha momennya, dan itu bisa merubah, secara nggak langsung bisa merubah gue lah. Jadi menariknya adalah setiap kita ikut ya kelas apapun, misalkan gue spend something lah ya, mungkin 100.000 beli buku, atau misalkan spend 100.000 untuk beli kelas. Mau tipe kelas apapun itu, gue pasti akan get something new dari sana. Dan menarik ya buat otak kita gitu ya, itu jadi ilmu yang long last buat kita. Kenapa? Karena kita nge-spend sesuatu gitu ya, udah ngeluarin sesuatu dan gue dapat sesuatu nih. Kalaupun nanti ya nggak mungkin hilang 100% lah, pasti akan ada sesuatu yang nyisa ke otak kita. Jadi itu sih yang menurut gue cara spending gue tuh kayak gitu waktu itu, ketika waktu masih UMR dan seterusnya ya. Jadi gue selalu membagi, selalu ada porsi di mana gue upgrade diri gue. Tapi ketika memang lu suruh gue misalkan udahlah self reward lah, beli HP baru, gue waktu itu belum mau pada saat itu. Pakai HP yang ya udah yang seadanya dulu, sambil gue upgrade diri gue jadi lebih baik lagi. Ya, tapi menariknya ketika di fase lo tadi let's say masih gaji UMR atau nahan-nahan untuk beli sesimpel barang gitu ya, lo punya mindset abandon mindset di mana lo beli kelas oke,
lu upgrade ilmu oke, dan lu tahu itu akan balik lagi dalam bentuk uang, mungkin ilmu, relasi dan lain-lain. Nah, Bener. menurut gua fondasinya di situ dulu sih, di mindsetnya dulu kali ya. Iya, betul. Dan banyak orang-orang yang dikategorikan mereka itu gua miskin, gua ngeluh dan segala macam, itu dari mindset aja udah ngerasa bahwa gua akan serba kekurangan selamanya. Nah, transisi apa yang harus kita punya menurut lo di awal 20-an? Gue kemarin ada ketemu lah sama beberapa teman gue. Mereka usianya lebih senior dari gue, usianya sekitar 40-an maybe. Dan gue ada nemu suatu hal yang menarik di sana. Waktu itu pembicaraannya ngomongin tentang naik level. Naik level keuangan, naik level kehidupan. Ya ibaratnya kita kan kayak naik kasta lah. Ya. Dan menariknya gitu ya, ternyata yang gue temukan sesuai dengan omongan mereka. Omongannya apa? Lu bisa untuk naik level ketika memang lu punya gap yang cukup besar di sana. Maksudnya gap gimana? Misalkan contoh SD, ada satu anak yang dia ini hidupnya susah banget. Maksudnya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, teman-teman hidupnya lebih di atas dia lah. Contoh paling simpel, kemana-mana temennya naik mobil, dia naik motor. There's a gap kan. Secara tidak langsung otak dia akan berpikir, how can we achieve there? Secara otomatis. Tapi ini cerita case pertama nih, anak pertama. Anak kedua di lingkungan yang sama nih misalnya, di lingkungannya berbeda gitu ya. Dia masuk ke sebuah sekolah gitu kan, tapi circle teman-temannya sama kayak dia. Orang tuanya nganterin naik motor, dia juga naik motor. Jadi kayak karena tidak ada gap itu, maka tidak ada keinginan untuk berkembang lebih tinggi lagi kan. Itu menarik tuh. Gue pikir, wah iya benar juga. Dan gue waktu itu langsung flashback ketika gue kecil, itu kejadiannya sama. Ya, gue pas kecil di satu sekolah dan memang kayak gitu. Maksudnya, ya teman gue most likely bisa gue bilang ya hidupnya cukup berada lah dibandingkan gue. Mereka bawa mobil kemana-mana, gue kemana-mana naik motor. Sampai SMA juga, itu udah kayak mendarah daging gitu ya. Mereka bawa mobil, bawa motor gitu kan. Jadi kayak secara langsung kita berpikir, wah gimana ya? Ya iri pasti iya. Cuma kita akan berusaha tweak something gitu.